Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Pada malam hari ini studio kita udah kedatangan seorang narasumber cewek cantik beserta dengan anak-anaknya yang cantik-cantik juga. Sebelumnya kita masuk ke cerita, kita bakal kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Kak, selamat malam. Malam. Sehat Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Kalau sakit di rumah sakit. Iya. Kak, boleh perkenalkan diri dulu Kak sama teman-teman di rumah Kak? Hai, gue Cici RT, gue dari tim YouTube Seram Anjir. Salam kenal semuanya. Oke. Nah, Kak Cici juga punya konten kreator di YouTube juga Kak ya? Iya. Bareng sama teman-teman Kakak ya? Iya. Berapa orang sih Kak kalau boleh tahu Kak? Kurang lebih kita ada 10 orang. 10 orang, banyak banget ya? Iya, itu nggak in-frame semua sih. Oh, jadi tuh konten Kakak tuh tentang apa Kak? Horor. Horor. Lebih Iya. tepatnya ke explore atau gimana? Explore iya, podcast juga iya. Oh, jadi teman-teman yang mau silaturahmi sama Kak Cici, nanti teman-teman bisa subscribe YouTube channelnya Kak Cici di Seram Anjir Kak ya? Seram Anjir Niki Stevian. Oke, nanti gue kasih Iya. deskripsinya di link ya. Kasih di Boleh. bawah. Boleh subscribe. Kali mau kenal Iya, sama Kak bener-bener. Cici sama teman-temannya boleh lah ya. Oke Kak, ini sebelum cerita gue pengen nanya nih Kak ya. Iya, boleh. Kakak kan sini kan bawa 2 boneka cantik-cantik nih Kak ya. Mm-mm. Boleh dikenalin gak sih Kak? Boleh. Kalau yang ini dulu yang deketan. Ini namanya Isabel. Isabel. Dia usianya 11 tahun. Mm-mm. Kalau yang ini namanya Meling, usianya 7 tahun. 7 tahun Kak ya? Oh, hai Meling, halo Isabel, salam Hai. kenal. Iya. Oke ya. Oh ya Kak, ini kan di sini kan ada 2 boneka yang cantik-cantik nih Kak. Nih gue pengen tahu nih, lu tuh sebenarnya punya boneka gini tuh koleksi atau hobi aja sih Kak sebenarnya? Pertama, awal mulanya gue punya dolls ini. Hah? Ini kan namanya boneka arwah, Mm-mm. spirit dolls gitu. Jadi awalnya dulu waktu zaman gue tinggal di Bali, gue pengen banget yang namanya berteman sama sosok-sosok yang nggak kelihatan gitu. Nah, pas rumah gue kosong nih, nggak ada orang, gue datang ke ruang tamu dan gue bilang, gue mau berteman sama kalian asal jangan nunjukin muka yang serem-serem karena gue orangnya kagetan, gue nggak mau dikagetin ya kan. Entah berapa minggu kemudian gue kenal sama yang namanya Furi Harun. Itu pas lagi datang ke Pura. Kebetulan emang kita lagi janjian di situ. Awal pertama gue juga kenal di situ. Terus gue gendong dong salah satu bonekanya dan emang dia lagi bawa juga boneka arwah kan. Gue bilang ih pengen banget. Mungkin itu salah satunya gue bisa berteman sama yang nggak kelihatan tapi berbentuk dolls. Ya udah, gue akhirnya ngadopsi salah satu boneka arwah, cuman nggak gue bawa, itu laki-laki. Ya udah bermula dari situ, lama-lama banyak. Akhirnya gue punya inisiatif buka usaha penitipan boneka arwah, yaitu kayak hotel spirit doll gitu. Oh, kayak Ya gitu. udah langsung aja nambah sampai punya 20 lebih. Berarti sekarang total boneka yang lu punya ada berapa Kak? Nah itu gue lupa 20 berapa gitu. 20 lebih Kak ya? Iya, hampir 50-an sih. Tapi kalau untuk boneka ini bisa diadopsi atau di Bisa. mana? Gue juga emang open adopt gitu, tapi hanya sebagian yang di open adopt dan emang itu anak gue gitu. Oh, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau mengadopsi atau tertarik sama yang namanya boneka arwah kayak gini tuh, kayak gimana tuh persyaratannya? Kasih data lengkap sama dia bayar mahar aja gitu. Oh gitu, jadi ada data lengkap yang harus dilengkapi sama biaya maharnya kayak. Jangan bilang itu harganya berapa, Iya. karena kita bukan jual barang. Ini dalamnya ada anak arwah gitu. Oh gitu. Tadi kalau untuk Mailing ini usianya 7 tahun nggak ya? 7 ya. Kalau untuk karakteristiknya si Mailing ini kayak gimana sih? Dia lebih senang main sih, periang Periang gitu. ya? Suka baju merah, suka bajunya tuh ada kancing cheongsam gitu, karena kan dia Chinese. Oh dia Chinese kayak ya? Iya, tapi alhamdulillah dia udah masuk muslim. Alhamdulillah Muslim ya? Iya. Oh alhamdulillah. Iya, Nah, ikut gua sholat Ikut ya? dia. Kalau untuk Annabelle sendiri nih Kak, Ini karakternya kayak Isabel, gimana? Oh, Isabel, sorry Dia Isabel. awal mulanya datang malu-malu gitu, masih malu-malu, tapi alhamdulillah juga kemarin dia udah mulai netesin susunya. Oh jadi dia untuk makannya itu susu atau minumnya gitu? Iya, dia macam-macam ya. Kalau ini nasi sama garam sama susu. Mm-mm. Terus kalau Meling cuman susu sama permen kayak Sama gitu. permen gitu. Berarti emang karakternya emang ke anak-anak banget kayak ya. Makanannya juga ya
khas anak-anak ya. Iya, ada yang sesepuh juga di rumah, dia ngerokok juga iya, siri sama kopi. Oh, jadi untuk boneka ini nggak cuma anak-anak aja ya kak ya? Iya, ada yang gede juga. Oh, itu yang paling tua usia berapa tahun kak? 100 lebih. 100 lebih? Iya. Cewek, cowok? Cewek. Cewek? Iya, kita sebutnya niang, kalau bahasa Balinya itu niang, itu nenek. Nenek. Jadi Kalau di kita mah mungkin ini kali ya, apa sih kalau nenek tuh bahasa Betawi? apa ya, nenek? Nenek ya kan ya? Nenek juga kan Iya, ya? nenek juga Iyalah ya. begitu. Udah kumpi kayaknya mah. Oh, oke, Meling sama Isabel. Mm-mm. Kalau untuk perawatan bonekanya tersebut nih kak, masing-masing tuh punya penanganan khusus atau gimana sih? Atau semua boneka tuh perawatannya atau penanganannya sama aja? Sama aja. Sama aja Mandi gitu? kalau nggak mau ribet pakai tisu basah. Kalau rambut kan model-modelan kayak gini, kayak gitu, itu rambut yang bisa dicatok. Kalau ini nggak bisa. Paling cucinya pakai sampo bayi. Udah gitu aja, sampo bayi lu keringin, pakai hair dryer tapi jangan terlalu tinggi panasnya. Oh, berarti untuk perawatannya itu juga sama seperti layaknya manusia ya kak ya? Iya. Oke. Kita makan aja, makan nasi kita juga share sama mereka. Oh, berarti berbagi Iya. makanan ya kak ya? Iya. Oh, Tapi biasanya kalau gua makan bareng aja deh sama gua bilang gitu. Daripada kita harus share dikit kan banyak tempat jadinya kan. Udah gua bilang aja makannya bareng-bareng gua gitu. Oh, begitu ya. Meling suka sama permen ya Melingnya. Ini ada permen nih. Iya. Nih dari Om nih. Untuk hadiah perkenalan kita ya Meling ya. Iya. Kak, Iya. di konten lu ini kan lu tuh apa ya? Lebih sering ekspor ya kak ya? Ekspor penelusuran ke tempat-tempat yang bisa dibilang angker dan serem gitu kayak. Iya. Ini kalau misalnya penelusuran gitu, lu sering bawa boneka-boneka ini gak sih kak ke sana? Pernah ada yang diajak. Kalau emang itu nggak memungkinkan untuk bawa, cuman spiritnya aja yang gua bawa. Oh gitu. Berarti ya nggak sering bawa-bawa ya kak ya? Iya. Ya, kalau perlu aja ya. Oke kak, untuk masing-masing boneka ini masing-masing kan punya kebiasaan sendiri kak ya? Iya. Itu apa aja sih kak kebiasaan dari masing-masing boneka tersebut ini kak? Semuanya punya proteksi buat ngelindungin kita, ya kan? Cuman kalau yang ini belum gua observasi banget, karena ini baru berapa minggu lah di rumah. Kalau Meling dia lebih proteksi. Kalau mailing ini lebih untuk menjaga diri kita gitu? Iya. Dari sifat, maksudnya dari apa nih? Ya gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan kayak gitu ya? Oke, kalau untuk yang ini belum terang. Proteksinya juga ada. Sama. Dia bisa banget buat explore. Cuman ini kenapa gua nggak bawa explore? Sebenarnya gue pengen banget bawa dia explore dan dia juga mau. Karena dia keramik ininya. Ini namanya Dolls Porcelain. Jadi gue ngeri takut jatuh. Takut pecah. jatuh kayak? Iya. Oh jadi beda-beda ya untuk bahan? Beda. Bahan Kalau ini dia vinil bahannya. Kalau ini keramik. Keramik. Oke. Nah kak, untuk range harganya sendiri nih kak ya, yang ada di tempat lo itu kisaran dari harga berapa ke berapa kak? 1,5 ada juga yang sampai 7 jutaan, 13 jutaan karena gue juga nggak jual maksudnya nggak open adopt boneka lokal nih. Tapi ada juga yang dari Thailand. Oh, jadi produksinya nggak cuma dari lokal aja ya? Dari Thailand juga ada ya? Ada. Kalau Thailand sebutannya loop tap. Gitu. Nah, kak, untuk ini masing-masing boneka ini kan ada apa ya? Bisa dibilang kodam atau apa sih? Kodam. Kodam ya? Bisa dibilang kodam ya? Dibilang kodam. Itu untuk dia bisa masuk ke boneka ini atau ke bonekanya itu gimana sih prosesnya kak? Apakah lu panggil atau memang didatang sendiri kak? Kalau ini salah satunya waktu gue di Bali, ini gue sendiri yang ngisi. Jadi pada saat itu abis sembayang dan emang gue nunas itu bahasa Balinya minta. Dan minta sama yang nunggu di sono, gue minta satu dan keluarlah si Meling gitu. Pas lagi main sih di pinggir pantai, ya udah akhirnya dia masuk. Dan cara masuknya juga dia kayak ada magnet gitu loh ke bonekanya, kayak gitu. Kalau misalnya dia masuk itu milih-milih nggak sih kak misalnya? Milih Ya? milih. Berarti lu harus sedia boneka lebih dari satu dong? Kalau misalnya gue nemunya cuma satu ya udah satu. Oh gitu. Iya, tapi pernah waktu purnama di Bali tuh gue ngisi ada berapa boneka, jadi dia masuknya nih kayak orang berebut gitu loh, kesini. Itu lebih nguras energi, capek banget. Pada saat malam purnama itu langsung tepar, ngegeletak gitu aja. Menarik juga ya kak ya? Iya. Jadi penasaran juga sih gue sebenarnya. Penasaran mau ngisi atau penasaran pengen ngadop? Ya tertarik aja gitu sama
semua yang lu ceritain itu, jadi gue lebih pengen pengen mencoba untuk tahu lebih jauh lagi tentang boneka-boneka apa tersebut. Iya. Gitu. Kak, lu kan konten lu ekspor kayak ya? Lu punya nggak sih Kak pengalaman yang serem di saat lu lagi ngekspor Kak, yang bisa lo ceritain sama teman-teman jembatan hitam di rumah sana Kak? Nah, banyak banget Banyak kalau ya? buat cerita-cerita kayak gitu. Tapi kan karena gue nggak sendiri kesini, kalau gitu gue panggil aja teman-teman gue ya. Boleh dong. Anjay, sini weh. Ayo Kak. Oh, weh, halo Bang. Halo. Halo. Rame juga kan pasukan Bu RT. Anjay. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, kayaknya kita kenalan dulu sama teman-teman dari Serem Serem Anjir. Oke, Kak, Iya. kalau dari sini dulu deh. Gue pengen tahu Kak, siapa namanya Kak? Gua Li. Li? Ali. Halo. Halo. Woi Sini, gedean. Kak. Lala. Lala. Oh, Lala. Hai. Halo, nama gue Niki. Ganteng nih Opa nih. Nama Oke. saya Po. Harusnya Lala Po gitu. Oke, teman-teman Jembatan Hitam di rumah pasti teman-teman penasaran sama konten YouTube-nya Serem Anjir. Nanti teman-teman bisa langsung, kalau penasaran ya, pasti penasaran kan? Langsung aja subscribe YouTube channelnya Serem Anjir. Kak, di sini gue mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman ekspor yang menurut lo paling serem banget yang pernah lo alami. Di sini siapa dulu nih yang mau cerita nih? Sama Mending Bang. gue yang lebih horor banget kesini aja deh, ke bos gue nih. Woi, gokil ya. Bos Anjir. gue, soalnya kemarin sempet diculik dia, kasihan bener dah. Apa maksudnya? Iya. Oke, kalau menurut gua pengalaman paling horor tuh yang kemarin pas gue syuting di markasnya Buto Ijo tuh. Jadi kemarin sebelumnya itu gue sempat survei di tempat itu tahun lalu ya, tahun 2019 ya. Iya, 2019 gue sempat datang tuh sama teman-teman gue kayak bikin video-video biasa doang. Nah, di antara gue orang mereka emang rada nantang sih cara mainnya. Jadi kayak udah datang-datang tuh nggak sopan lah intinya ke situ. Nah, sosok di sana kan nggak mau tahu nih siapa aja yang nantang, intinya tuh lu berbarengan di situ. Gue tuh negor siapa aja di situ. Kebetulan kenapa gue yang ditegur gitu kan? Nah, karena waktu itu gue ditegur, dia masuk ke salah satu temen gue, dia mau nembak gue. Terus otomatis ada kakek yang jagain gue masuk. Jadi sebelumnya tuh gue dijagain sama kakek itu yang pendamping Lala. Jadi gue sama-sama dijagain. Terus si kakek masuk langsung dipatahin tuh tanduknya masih kakek. Tadinya kan tanduknya dia tuh ke atas nih, lurus ke atas, terus pas dipatahin jadi melehoi ke bawah, ngondoy gitu. Melehoi. Nah, dari situ gue pikir udah dong, ternyata dia masih dendam sama gue. Terus pas gue udah beberapa tahun 2019, terus kita masih syuting, berarti udah 2 tahun ya. 2 tahun lewat, kita syuting lagi. Kemarin tiba-tiba dia pas di medium shift dia masih dendam sama gue, ternyata katanya tanduk saya dipatahin gini. Cuman kan intinya gue nggak mungkin ngelakuin sesuatu kalau gue nggak diserang gitu. Jadi gue patahin bukan emang keinginan gue, jadi gue ngedefense diri gue sendiri loh. Kalau gue nggak begitu, gue mungkin udah ditembak dan gue muntah darah saat itu. Bang, device apaan bang? Defense maksudnya itu Nggak ngerti, Bang. pertahanan ya? protect diri gue sendiri. Masa? Maaf, Aing kagak ngerti bahasa Inggris bang. Perlindungan. Masa gue ditonjok, berkata gue ditonjok, gue diem aja gitu kan. Ya udah, akhirnya pas kemarin dia ditarik masuk ke badan gue, ternyata dia licik di dalam badan gue, dia ngegrogotin kayak sengaja gitu loh. Terus sukma gue tiba-tiba pas gue mau keluar ditarik. Dia bilang lawan dulu pasukan saya. Kemarin sampai dia manggilin tuh. Itu kan kita main outdoor kan. Gila tuh dipanggilin, dia datang semua Buto Ijo-nya sampai bener-bener anjir kata gue. Dia tuh yang masuk ke badan gue tuh ibarat kata kayak panglimanya ya, atasnya ada lagi. Dipanggilin tuh semua tuh. Pas datang tiba-tiba diem-diem gue dicomot, dilempar lah ke penjaga gerbangnya. Penjaga gerbangnya itu ular. Ya udah, pas di situ kelabakan nih tim nih, kelabakan kan. Waduh nih si Niki nggak balik-balik, gimana nih? Gini gue pingsan kan. Pas gue pingsan si Butonya udah keluar, sama Lala ditarik lagi biar nggak kabur. Terus sampai akhirnya si leluhurnya Lala datang kasih tahu, gue tuh dijaga di situ tuh, diculik lah di situ, ditahan. Badan gue dililit sama siluman ular. Gue berontak dong, gue minta tolong. Akhirnya ada sedikit peperangan di situ. Jadi leluhur Lala itu nyerang ke arah sana. Jadi pasukannya pada nyerang. Terus sampai satu ketika tiba-tiba leluhur gue datang, yang gue tuh nggak pernah kontak-kontakan sama leluhur gue, dan gue tuh kayak, wih ternyata gue ada leluhur juga nih. Datang tuh jebret, langsung dia bilang, serang nih gini, serang jebret. Pas serang, leluhur gue bilang, balikin nggak, jangan sampai gue obrak-abrik tempat lu, kayak gitu kan.
Terus pas udah digituin baru gue dikembaliin tuh, tapi dalam posisi gue babak belur coy. Jadi punggung gue tuh kayak ada luka bakar, luka bakar, koreng terus gitu. kayak apa sih digigit ular gitu loh. Iya, kayak udah digigit. Gue lemes banget tuh posisi itu. Gue pertama kali ya bener-bener gue nangis di situ. Gue kejar, gue takut kan karena gue masih bisa balik. Gue pikir gue nggak bisa balik kan. Gue udah bener-bener nangis. Pas pokoknya di ending itu gue meluk Lala kan. Gue ketakutan banget. Iya, gue takut banget ada segmen serius. drama Koreanya. Karena selama ini gue syuting gue nggak pernah setakut itu gitu loh. Gue berani orangnya kan. Gue berani demi konten. Terus akhirnya gue balik, gue pikir udah enakan kan badan gue, ternyata kok gue kayaknya lemes banget ternyata badan gue tuh kalau secara gaibnya diracunin sama bisa ular. Jadi waktu itu yang nahan gue pasukannya ular sanca. Bingung kan lu, ular sanca mana ada bisanya, tapi di gaib ada bisanya. Oke, Nick, sebelum gue pengen nanya-nanya, ini kan gue sebagai orang yang awam nih ya, ngedengar cerita lo yang kayak gitu, gue tuh pengen tanya nih, pengen tahu gitu. Lu tuh sebelumnya memang punya basic di apa ya, di dunia supernatural kayak gini ya, spiritual kayak gini ya? Lu dari bawaan dari alam maksudnya atau dari lahir atau gimana? Dari alam gue udah kayak ini ya. Badukun alam Badukun. Kayak lahir dari meteor. Apa ya bilangnya, kayak bawaan dari Bawaan dari lahir. atau dari gimana nih? Kalau dibilang dari lahir, gue nyadarnya itu pas dulu gue merantau ke daerah Jambi. Jadi itu gue umur sekitar 4 atau 5 tahun, gue lupa. Gue bilang sama bokap gue, "Pi, ini setiap maghrib ya." Jadi kan dulu bokap gue tuh krisis moneter, jadi merantau ke daerah Jambi. Dia jadi kepala gudang di situ. Itu gue tinggal di mes. Gue bilang itu setiap maghrib ada kelawar gede banget, kalong, matanya merah. Itu di samping gudang keluar. Gue bilang papi gue, "Pih, itu di situ ada kelawar gede banget liatin kita," gue bilang. Cuman bokap gue selalu bilang, nggak ada apa-apa, tenang aja. Padahal bokap gue tahu. Jadi bokap gue tuh sengaja ngumpetin gitu biar gue tuh nggak takut gitu loh. Sampai satu ketika gue nyadar nih, kan udah sempet ditutup mata batin gue. Akhirnya gue ketemu Lala namanya kita dulu pernah dibuka mata batinnya. Ketemu sama orang yang sefrekuensi, terus lingkungan gue juga begitu semua. Akhirnya kebuka lagi mata batin gue. Oh, itu terjadi di saat umur lu berapa nih? Pas apanya tuh? Kebuka lagi? Iya. Itu baru 2019. 2019 ya? Iya. Oke, berarti memang dari dulu lu emang udah ada Udah basic lah ya? ada basic. Jadi waktu gue ditutup itu gue cuman kayak ngerasa ini ada sesuatu nih, tapi gue nggak tahu wujudnya. Kalau dulu kan ngeliat jelas banget kan, cuman kayak gini, gue merinding nih gini gitu. Tapi kalau untuk lu ngeliat secara langsung sosok-sosok yang bisa dibilang menyeramkan gitu, lu ada rasa takut gak sih? Sebenarnya takut, cuman apa ya, gue ngeberanin diri gue sendiri gitu loh. Jadi gue nggak boleh takut. Oh gitu ya? Karena kan ibarat kata kayak manusia tuh lebih sempurna daripada makhluk itu. Betul, lagi-lagi nih ilmu Tapi bisa kita dapet jatuhnya kita jangan nantang. Mereka juga makhluk hidup, maksudnya mereka juga makhluk ciptaan Tuhan, kita juga makhluk ciptaan Tuhan. Jadi intinya saya sama-sama menghargai aja gitu. saling menghargai ya? Iya. Toleransi. Iya, Oke. betul. Keren, ntar papi nonton. Iya. Oke, itu cerita dari Kak Niki. Kita masih punya 2 orang lagi di sini yang keren. Nah, sekarang gue pengen tanya sama yang di tengah dulu nih. Apa? Kalau Kak, untuk pengalaman lu sendiri nih Kak di explore konten lu ini ya, ada nggak sih pengalaman yang menurut lu paling menyeramkan banget Kak, versi lu nih? Kalau pengalaman yang paling horor ya, ini saksinya nih, dia berdua nih, udah sering banget diculik sukmanya ya, bukan orangnya. Nah jadi terakhir itu di kolam renang, sampai sama sosok astral di sana dimasukin ke kolam yang bener-bener itu berlumut. Secara astralnya saya bener-bener kayak orang kelut, gimana sih, keluar ini loh, busa-busa dari mulut. Dan secara realnya aku seperti apa lagi tuh? Ya kelanjutan. Bingung kan lu? Sukma diculik bagaimana? Oh berarti kalau untuk menculik ini yang diculik itu Sukma ya? Sukma. Iya. Jadi bukan Raga doang yang bisa Bukan diculik, Raga ya? Sukma juga bisa diculik. Ya, jadi kita tuh punya 7 lapis sukma gitu loh. Oh, Pernah gitu. denger Rogo Sukmo kan? Nah, jadi itu baru satu ya. Bener-bener itu bikin sampai pas kita sadar pun, saya sadar itu di sini tuh kayak numpuk. Sampai pagi tuh perut sakit, kayak ngerasa ini lumut di dalam ini semua. Sampai dibantu sama Cece, dikeluarin, ditarik, dia susah banget. Sampai ikutan mual juga ya ikutan kita ya. mual. Ini berdua Ikut juga. muntah-muntah waktu itu. Jackpot lah bahasa kerennya. Iya, Anjay. jackpot. Nah, kalau dibilang horor lagi banyak sih, karena emang di tim kita nih
kalau ini harus saling backup kan. Kalau yang paling kuatnya tumbang itu udah panik semua. Oh gitu ya. Gitu loh. Oh berarti di antara tim lo ekspor bertiga kan ya? Kurang lebih 7 orang. Kalau in frame itu bisa 4 orang 5 Empat orang. Tapi kadang ganti-gantian. Tapi kalau untuk di tim lo sendiri, yang tadi lo bilang kan harus ada yang kuat ya energinya. Iya. Itu yang paling tinggi atau kuat sendiri tuh di tim lo itu siapa kan? Maksudnya yang Banyak. lebih dominan? Kita Sebenarnya- banyak sebenarnya- saling backup. Oh gitu Yang ya. gitu. Nah, Yang paling sebenarnya tinggi. sama aja Paling gitu tinggi semuanya. kalau sama gue aja. bilangin nih dia berdua. Oh gitu Enggak ya. lah, Iya. sama Iya, sama sama. aja. Kalau untuk versi lo dia ya? Ya kalau versi gue dia berdua, nggak tahu kalau versi dia ya. Iya, iya. Kita semua sama, nggak ada yang Nggak ada hebat, yang nggak di- ada yang ini tuh sama-sama. Sama semua sama. Soalnya di atas langit masih ada langit. Iya. Oke, itu pengalaman lo yang menurut lo paling menyeramkan yang pernah terjadi di saat lo diculik Sukmanya Kak ya? Mm-mm. Itu di mana sih lokasinya Kak? Di masih daerah mana sih kita? Tangerang ya, Tangerang ya. Tangerang ya? Tangerang. Dekat-dekat rumah gue lah. Deket rumah dia dah pokoknya. Berarti kalau untuk merasakan atau melihat sesuatu, lo masing-masing semua bisa lah ya. Nah kalau gue pengen tanya nih Kak ya, kira-kira di sini ada nggak sih Kak? Atau Nah itu tadi yang gue mau bilang. Di atas ini, gitu? ya, Di atas ini? iya. Di atas ini, makanya dari tadi nih gue ngeliatin ke atas, walaupun gue nggak tahu nih sosoknya apa, cuman gue tahu itu di atas ada gitu, makanya gue mau nanya Lala. Siapa nih yang mau ngejelasin nih? Niki, Lala kan tadi Niki gua atau bilang- Lala? Niki, Lu aja. Niki. Jangan, gue takut kepancing emosi. Oh iya, udah berarti gue ganti topik ke Niki gitu ya. Ke Niki aja ya? Oke. Oke. Nih kira-kira di sini ada sesuatu gak sih nih? Kalau dari penglihatan gua ada sosok perempuan, cuman dia tadi memvisualisasikan ke gua dia sosok nenek-nenek. Oh gitu. Nenek-nenek ya? Iya. Ini dulu tempat ini gudang apa bukan sih? Apa Kayak ya? tempat-tempat buat taruh-taruh barang aja. Iya, jadi dulu nih tempat buat reparasi kayu gitu sih. Oke. Reparasi kayu. Itu nenek-nenek ya? Nenek-nenek kalau dari yang gua lihat. Dia memang stay di sini udah lama atau memang karena ada lu aja dari tahun kemarin? Dia pindah-pindah. Pindah-pindah. Berarti dia nggak stay di sini ya? Enggak, tadi gua lihat sih dia di belakang sini terus tiba-tiba ngilang. Tapi kalau untuk penempatan dia tuh, maksudnya dia stay di sini atau dari luar maksudnya? Kayaknya di sini dia. Memang penunggu Emang sini dia ya? penunggu di sini. Gue baru tahu sih ternyata ya. Oke. Itu untuk yang lo lihat versi Niki. Kalau untuk Lala gimana? Dari awal pertama datang itu emang udah ada gesekan ya, Hmm. auranya gitu loh. Tiba-tiba badan langsung kayak ini, pas dicek, oh cewek. Cewek juga ya? Cewek. Cuman kalau yang di Lala lihat, dia tuh mungkin bisa karena ilmunya tinggi, bisa berubah wujud. Jadi dia mengkecohkan penglihatan, kayak manipulasi juga. Cuman lebih dominan ke perempuan kalau untuk nampakin. Tapi kalau wujud asli bener kayak Niki tadi, nenek-nenek. Berarti satu ya? Mm-mm. Tapi dia bisa berubah wujud. Ke perempuan. Perempuan. Rambutnya kayak panjang gitu. Kuntilanak jatuhnya. Iya. Tapi gue nggak tahu ya kalau itu nenek-nenek, cuman gue taunya itu perempuan aja di atas sih. Dia kayak, lu tau gak sih? Kayak Spiderman gini, nemplok kayak- begitu. Kayak gini Iya. tuh. Oh gitu ya? Kayak gitu. Kan gua lihat wujud aslinya tadi. Mukanya tua. Oke. Sekarang tadi gue udah nanya sama Niki, terus sama Lala, dan sekarang gue pengen nanya sama Oh, sama Lee. Oke, Lee. Iya. Untuk lu di sini bergabung di Serem Anjir tuh udah berapa lama, Lee? Baru. Baru. Berapa lama? Baru. 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 Tapi lu udah pernah ngikut baru Explore. kemarin gitu ngomong. udah pernah kemarin ikut? kemarin pas CCE ngajak, Hmm. terus diajak uji nyali, ya udah saya ikut. Oh gitu. Nah, Li, lu di sini kan baru ya, gabung sama Serem Anjir. Waktu pertama kali lu ikut ekspor sama mereka, lu pernah nggak sih ngerasain hal-hal yang menurut lu aneh, Li? Atau menyeramkan gitu? Awalnya sih enggak, karena pas masuk lokasi kayaknya biasa aja gitu. Nah saat uji nyali itu ngerasain kayak dikepung gitu, terus dia nampakin sosoknya
ada rambut apa segala macam, terus bunyi-bunyian segala macam. Oh itu lu ngeliat secara langsung tuh ya? Iya. Dan di situ di saat lu melihat sosok itu, apa yang lu rasa Li? Kaget, Kaget? kaget. Tapi karena emang bukan hal yang baru buat saya, jadinya ya udah gitu, cuma pas kaget aja. Oh ya udah, berarti jadi saya di sini tidak mengganggu. Oh. Ini maksudnya bukan hal yang baru, maksudnya gimana nih? Lu emang sering melihat hal kayak gitu? Punya pengalaman. Punya pengalaman kayak gitu Iya, ya? punya pengalaman. Oke Li, lu kan baru ya di Serem Anjir. Lu kenapa sih bisa gabung sama timnya Serem Anjir nih, atau lu punya sesuatu yang bisa diceritakan nih sama teman-teman Jembatan Hitam? Tantang aja. Tertantang ya? Tantang pertama, kedua saya suka horor. Oh jadi Jadi saya gabung di timnya Oh, Cece, oke. Niki sama Lala. Serem anjir. Serem Anjir ya? Jadi alasannya ini tuh gokil banget sih. Dia ngerasa pengen apa ya? Ngerasa tertantang dan dia suka sama hal-hal yang berbau horor katanya. Betul. Kalau gue sih mikir 2 kali ya, karena kan gue memang orang awam, jadi kreatif banget sih menurut gue. Oh ya Li, Ya, di sini kan lu juga bawa boneka nih, bawa doll juga. ya. Boleh dong dikenalin sama teman-teman di sana. Ini namanya Li juga sama kayak saya. Oh Li juga Ya. namanya. Cuma dipanggilnya Woyo karena dia suka pakai topi kupluk. Gitu. Nah, jadi ya kebiasaan panggilnya Woyo gitu. Oh jadi boneka yang dibawa sama Li ini namanya Li juga, tapi dipanggil sama Li ini Woyo karena dia Ya. suka pakai topi kupluk. Betul. Oke. Gua kira gara-gara nonton lagunya saya malah woyo. Enggak. Enggak, ini anak reggae. Anak reggae ya. Gokil sih. Iya. Kalau untuk si Li ini karakternya gimana nih? Jahil. Jahil ya? Jahil Usianya banget. berapa sih dia? Usianya, aduh saya lupa. Soalnya banyak banget. Oh. Dia punya banyak. Dalam satu ini banyak. Banyak. Oh jadi Ada banyak dosnya. gitu. Sekitar 5 tahunan lah ya. Dia sekitar 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun. Oh jadi si Li ini Itu kilatnya di situ. Kelihatan banget. Keren ini buat langsung aja frame. Kaget. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, ini aja. Iya. Kaget. Lawan. Bisa dipoto. Kaget gue. Oke, ini untuk boneka yang dibawa sama Ali ini karakternya itu dia agak sedikit jahil katanya dan usianya sekitar 4 sampai 5 tahunan 5 ya. tahunan ya. Kalau untuk si Li ini ngikut lu udah berapa lama sih? Udah ada hampir mau setahun. Hampir mau setahun. Ya. Jadi lu sebelumnya gabung sama mereka memang udah punya Li ya? Udah punya. Dan kebetulan lu sama mereka tuh satu frekuensi ya? Ya, Punya hobi yang sama. betul. Oke, jadi itu juga mungkin alasan lu buat masuk sama tim Serem Anjir. Ya. Betul. Nah, Ci, ini kan tadi gua udah nanya sama Lala, sama Niki, sama Li mengenai pengalaman mistis yang pernah dialami. Dan Iya. sekarang aku pengen nanya sama lu nih, Ci. Iya. Lu pernah gak sih ngalamin hal yang menyeramkan lagi, Ci? Nyeramin banget. Banget. Yang kemarin kan kalau si Niki diculik nih. Kalau gue itu pulang dari lokasi, mata gue ditutup dan hampir tabrakan, ya. Iya. Dia udah teriak nih, cing ngerem, dan gue nggak denger sama sekali. Itu Itu- kalau gue nggak langsung kalau gue motor itu nggak masuk ke jalan yang batu-batu, kayaknya gue udah nabrak mobil di depan gue. Itu menurut gue paling serem. Bahaya banget sih ya. Iya, karena mau ngerenggut nyawa ya masalahnya itu. Terus pas di jalan gue berusaha tutup, keluar sosoknya nenek-nenek. Oh. Nggak tahu tuh nenek-nenek dari mana ya? Bukan nenek kan? Bukan. Oh, jadi pengalaman itu pernah lu alami, Ci ya? Di Iya. saat lu mau pulang dari lokasi syuting dan tiba-tiba mata lu ditutup sama sosok yang nggak kelihatan, Ci ya? Iya, pas gua mau tutup mata batinnya itu, ternyata sosok nenek-nenek keluar dan seketika di motor itu gua ketawa cekikikan. Oh. Dan ini tuh sampai anak gue yang di rumah kebatin, sampai setiap kalau gua mau syuting dia selalu nangis. Mungkin itu kali ya. Namanya kontak batin sama anak kan dia peka banget gitu. Anak yang real ya. Yang Anak real, ya, yang ya. real. Ci, ini gue tadi kan ngobrol sama lu udah lama ya. Iya, Dan gue juga megang si Melin nih, gue tuh ngerasa kayak mending-mending gimana gitu. merinding disco gitu Iya. ya. Iya. Ini berapa sih, Ci?
Jadi itu adalah salah satunya interaksinya dia. Jadi kan lu bilang juga lu tadi kan orang awam nih, ya kan? Nah, orang awam juga bisa ngerasain yang namanya tuh boneka arwah tuh kayak gimana. Ya itu salah satunya merinding-merinding kayak gitu. Iya, tadi gue emang dari awal megang si Mailing emang merinding, cuman gue baru berani ngomong sekarang gitu. Gitu. Tapi ini aman kan, Ci ya? Aman. Aman ya? Iya. Wah, anjir. Dicolek ya. Enggak, kayak ada yang lewat. Gitu. Oke, belakangnya apa sih kalau boleh tahu? Ini apa ya? Kosong ya? Tapi tadi kayak ada bunyi percikan air. Iya, itu ada Toilet. buangan air gitu juga. Beda kan kalau ada angin langsung bus, ini anginnya lewat begini doang. Lari kayaknya dia. Jadi Iya. di belakang ada selokan gitu, Ci. Ada jalur pembuangan air yang menuju ke sana. Cuman nggak jalan umum, tutup. Tadi juga Cici ngerasain yang ada yang lari di belakang sih ya. Iya. Lu tau gak sih kalau orang pakai alat begitu tuh skateboard tuh? Iya. Gitu cepet banget. Gitu sih ya. Juga sih gua Kalau emang- gue orangnya refleks kalau ada yang lewat atau kayak dulu hari apa tuh yang kita mau survei lokasi ya? Atau kita mau syuting tuh. Samping motornya Lala, kuntilanak lewat terbang. Gue sampai astagfirullahaladzim teriak. Karena gue orangnya kagetan gitu loh. Berarti mereka ini memang udah sering banget ya ngeliat hal gitu ya. Bahkan bisa dibilang hampir setiap hari kali ya. Bisa jadi sih ya. Jadi ya. Ini kayaknya tiap hari. Kalau gue nggak bisa, kalau dia nongol ya udah nggak bisa dipaksa, nih lihat nih nggak bisa. Oh, gue sebagai orang yang awam tuh mendengar cerita mereka tuh ngilu sebenarnya. Kayaknya mereka tuh ngomongin mereka apa sih makhluk kayak gitu tuh biasa aja gitu, tanpa kayak ada rasa takut atau gimana gitu kan. Keren sih, keren. Ini sebelum gue closing, gue pengen nanya nih Ci. Di film Anjir itu kan masing-masing kan ada timnya ya. Iya. Kayak lo, ada Niki sama Lala dan Kali. Ini masing-masing tugasnya apa sih di film Anjir? Kalau bos gue nih apa ya, medium sih deh. Kalau gue medium sih, gue ilustrator foto kasra juga, terus bagian flashback sama ngejelasin aja sih. Oh gitu, jadi Iya. si Niki ini bagian mediumisasi ya? Iya. Bisa ngelukis juga sih dia ya. Oh, lo bisa ngelukis juga? Bisa. Oh, oke. Multi talent ya, bisa ngelukis juga ya? Multi talentan Multi-talentan. anjay. Talentan. Kalau lo sendiri, Kalau gue sorekel, gue jadinya lebih kalau penelusuran itu kayak pakai kartu Oracle, ini bukan tarot, namanya Ghost Oracle, itu khusus untuk penelusuran. oh jadi lo bisa apa ya? Ya mediumisasi juga tapi menggunakan kartu ya? Bukan. Jadi kayak kita nih penelusuran nih, kita mau tahu nih di sini ada sosok-sosok apa aja, terus kayak ada pesan-pesan apa, terus udah Oh, gitu. Jadi Mendeteksi energi. mendeteksi. Nah, ya itu. pendeteksi lah ya, Ya bilang itu lah ya. rangkumannya begitu dah. Tapi menggunakan media kartu. Iya. Oke, keren. Kalau untuk Lala sendiri lah, Apa ya? Apa nih? Nah, dia mbak dukun aja udah. Balik di belakang kamera. Oh, pegang kamera tapi depan layar. Gimana Apa sih? Lalu Apa? apa sih? Sama dia backup. Dia Backup backup. ya? Lala bagian ini dia, jangan bilang makeup, ini Oh, banyak jangan. memang. Jangan Oh, iya, iya. bilang backup. Kalau Lala bagian penjelasan juga sih, dia lebih ke Flashback juga ya? spesifikasi sosok. oh jadi mungkin Lala ini yang lebih tahu lah ya, maksudnya sosoknya itu apa dan latar belakangnya apa gitu ya? Iya. Mungkin Lala bisa lebih ngejelasin lagi tuh ya. Iya. gitu ya? Ya, kayak gue nanya, nih di sini ada sosok apa? Dia yang lebih kayak, oh ini gitu. Oh gitu. Sebenarnya kita semua bisa, cuma kita membagi Bagi porsinya. tugas. Karena kan kalau satu orang di itu semua kan capek juga kan. Bener. Ngeliatin. Karena menguras tenaga banget ya. Iya, kurang banget. Nah, kalau untuk yang terakhir nih untuk Li, Kalau saya kameramen. kameramen, berarti ini yang di belakang layar nih ya. Iya, bagian yang di toel-toel. Tapi biasanya tuh kalau kameramen tuh dia kan Lebih horor. iya, karena kan Oh, posisi dia kan di belakang. membelakangi kalian kan. Iya. Jadi dia lebih ngelihat apa yang nggak lo lihat di belakang gitu Iya. kan. Gokil sih. Kayak kemarin ya, katanya di toel-toel mau ke syuting. Oh, lu pernah di kayak gitu nih? Pernah. Terus gue belum sempat ngomong aja sama lu waktu kemarin apa lagi syuting. Itu kan gue emang orangnya penasaran juga. Gue noleh kiri kanan, gue sempet ngeliat nggak tahu itu kunti atau apa, tapi baju merah. Oh. Pantesan kamera gua miring sono miring sini. Oh, jadi ini pengalamannya Li tuh udah juga sih, dia dicolek dan setelah dia tuh sosoknya kuntilanak merah Li ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Kuntilanak merah. Gue tuh belum pernah lihat secara langsung, tapi udah pernah lihat di beberapa konten-konten YouTube lah ya. Dan gue berharap nggak mau ngeliat mereka sih, udah sih intinya gitu aja. Oke,
Cici, untuk Niki, Lala, dan Li, gue terima kasih banget lu udah mau mampir ke rumah kita yang sederhana ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa bareng-bareng lagi ya di hari selanjutnya. Dan sebelum kita pamit nih, sebelum lu closing, promo-promo dulu lah konten kalian di sini. Ayo boleh kakak silakan. Iya, cangkimen anjay. Oke, buat kalian-kalian, buat teman-temannya dari Jembatan Hitam yang penasaran sama konten kita, gimana kita penelusuran, jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube-nya Serem Anjir. Serem Anjir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke. Oh iya. Oh jangan lupa follow Instagramnya dari tim Serem Anjir juga, namanya Serem Anjir Official. TikToknya juga Serem Anjir. Oh, TikTok ada juga ya? Ada, TikTok. Oke, nanti gue cantumin semua yang berbau Serem Anjir di deskripsi. Oke, akhir kata gue Jon Arya mengucapkan terima kasih. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Bareng-bareng ya gitu ya. Oke. Pas Jembatan Hitamnya ya bareng ya. Oke, akhir kata gue Jon Arya mengucapkan pamit diri. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Kuning gini, ulang aja. Ulang. Dia mah. Satu, dua. Oke, gue Jon Arya ngucapin pamit diri dan akhir kata. Satu, dua. Oke, akhir kata gue Jon Arya ngucapin pamit diri. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Thank you.